warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdi lana biha jami'al hajat. Kok kana sing amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ahlad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, khususan khadimul majlis maulid wa ta'alim PSBB, beliau Romo Yai Mukhlas Tajuddin, sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, diberikan sisa umur yang barakah, istiqamah menuntun kula kali panjenengan ke jalan Allah. Amin ya rabbal. Tidak lupa yang saya cintai akhinal mahbub, Bapak Kepala Desa kita, semoga senantiasa beliau menjadi orang yang sabar untuk kemudian ngadepin rakyat sing model-model sifati. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu semangat. Kulo sawang kok ngantuk mawon. Iki ngantuk temenan saking kesel mikir rakyat apa saking kakian kaca. Kulo nggih mboten weruh. Aku harapkan Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Teruntuk sahabat saya yang ada di samping saya ke Cirojat, alhamdulillah kesehatan Anda terbukti karena kacang habis banyak. Masya Allah, luar biasa. Bu ngapunten, panitia ben-ben lek pengawasan ngundang kulo malih, kulo nyuwun ngapunten saestu, saya minta tolong jangan sampingkan saya dengan Kaji Rojak. Waduh, mbok kudu tukaran ya aku jenengan. Ya Allah, bisik sak bisike bukan soal apa. Ustadz info rondo. Kok rondo mawon? Wong kene sing golek yo gak entuk-entuk. Masya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang hadir, para panitia, siapapun yang ikut andil pada acara malam hari ini, mudah-mudahan Allah ridha, mudah-mudahan Allah ridha, mudah-mudahan Nabi Muhammad mensyafaati kita. Ongkos kita yang pertama Allah ridha, Nabi Muhammad mendapat memberikan syafaat kepada kita, sudah tentu kula kali panjenengan sorga. Amin ya rabbal. PSBB setiap 1 bulan 1 kali diadakan, tidak ada lain, tidak ada bukan, hanya mengajak umat, hanya mengajak rakyat, hanya mengajak para sahabat, hanya mengajak para teman untuk kemudian saling bahu membahu menata hati supaya jauh lebih cinta lagi kepada Allah. Karena hidup kula kali panjenengan semakin ke depan secara angka kita semakin bertambah, pada hakikatnya kula kali panjenengan semakin tambah usia kita semakin dekat dengan kematian. Nggih napa mboten? Mumpung dereng sedo, monggo kula kali panjenengan siap-siap untuk kemudian membawa bekal yang banyak. Saat kapan kita dipanggil Allah, kula kali panjenengan sampun cepa. Amin Allahumma. Makanya monggo kula kali panjenengan sering-sering basahi bibir kita dengan Al-Quran, sering basahi bibir kita itu dengan istighfar, sering basahi bibir kita dengan sholawat. Monggo sareng-sareng salatullah salamullah ala Taha. Lebih keras lagi, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, Rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa
كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله الصلاة والسلام عليك يا نبينا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن حمي ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah, sedikit solawatnya panjenengan mampu mengobati rasa rindunya panjenengan kepada Rasulullah. Gina pembuatan Ibu, Bapak, setiap menungso urip di alam dunya ini pasti diiringi penyakit. Sinten kemawon? Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia orang cantik, mau dia orang jelek, pasti semuanya pernah merasakan yang namanya penyakit. Nggih napa mboten? Akan tetapi mohon maaf dikatakan kullu da'in dawaun. Jangan khawatir, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan satu penyakit kalau Allah tidak menciptakan obat dan penawarnya. Bu, kalau mungkin penyakit yang diderita kula kali panjenengan adalah penyakit kulit, tentu obatnya sudah tahu kita apa, kalpanak. Nggih napa mboten? Kalau kemudian yang sakit adalah kepala kita, obatnya adalah bodrek. Kalau kemudian yang sakit perut kula kali panjenengan, obatnya adalah. Kalau kemudian yang sakit adalah hati kula kali panjenengan, jangankan dokter ecek-ecek, dokter spesialis pun tidak akan mampu mendeteksi dan mendiagnosis apa yang akan menjadi obatnya. Bu, ngapunten. Setiap menungso niki Pak pasti nggak ada penyakit hati Pak. Hati-hati Pak. Mau iku kiai, mau iku tukang pidato, opo maneh mek kaji. Lu tenan akan ada yang namanya penyakit hati. Ini adalah penyakit yang sangat sulit untuk diobati. Penyakit hati tidak sembuh dengan kalpanak. Penyakit hati tidak sembuh dengan promak. Penyakit hati tidak akan sembuh dengan bodrek. Maka kulo kali panjenengan harus tahu penyakit hati yang sangat membahayakan ini dengan apa cara kita mengobati. Dikatakan arba'atun tu'inuka ala jalai qalbik. Apabila hati kita sedang sakit, sakit hati itu terkadang-kadang dirundung rasai, dirundung rasa deng, rasa hasud, kalah ayu wis rumongsoi, kalah suki rumongsoi, kalah ganteng rumongsoi, kalah gaul rumongsoi, kalah laris rumongsoi. Ngapunten Bu, ayu wo panjenengan, suki wo panjenengan, lek penyakit iri itu masih ada di dalam kalbu kula kali panjenengan, hidupnya enggak akan tenang. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ketok tonggo tuku kulkas awake dhewe ngejer-ngejer kedinginan. Ketok tonggo tumbas pacero kajinya panas njobo. Loh, ini penyakit hati yang terkadang manusia tidak peduli. Ketika kepalanya sakit, bingung ke dokter. Ketika perutnya sakit, bingung ke dokter. Ketika giginya sakit, bingung ke dokter. Tapi kenapa ketika hati sakit kita nggak pernah bingung cari obatnya Bu?
Kenapa? Padahal penyakit hati ini mampu menghapus amalan-amalan kebaikan kula kali panjenengan. Makanya ayo ojo sampai iren-irenan. Rezeki itu sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Kalau memang jodohmu si dia Kak Pati Ayu elek katik cerewet Pak, sabar, memang itu rezekimu. Jangankan sampean masih saya bermimpi kepingin punya istri yang tinggi besar seperti Luna Maya, tapi apalah daya. Nggih napa mboten? Kula yakin Bu Kaji Rojak lek diam-diam tuh juga kepingin punya suami sing rambutnya kuning, irunge rada embangir titik, lek kupulukan model-model ya apa ya rada pantes sae. Sebetulnya kepingin mendapatkan ganti yang lebih baik daripada Kaji Rojak, tapi apalah daya. Jadi walaupun anane koyok ngene Bu Kaji ya harus terima. Nggih napa mboten? Pun begitu pula jenengan Bu, boleh jenengan berusaha dengan cara yang sama, tapi rizki yang ditakar oleh Allah nggak akan sama. Sudahlah, yang ada ayo terima. Jangan sampai gara-gara rizki takaran yang tidak sama ada kebencian di dalam kalbu kula kali panjenengan. Bu, Ibu, hati-hati, orang yang iri adalah orang yang tidak pernah bahagia di dalam hidupnya. Ayo bingung kita ketika hati kita ada iri Bu. Ketika di dalam hati ada rasa dengki, ayo bingung ayo apa cari solusi nih. Bagaimana cara untuk menghilangkan penyakit hati tersebut? Maka dikatakan arba'atun tu'inuka ala jala'i qalbik. Ada 4 hal, ada 4 perkara yang mampu mengobati penyakit-penyakit hati. Apa yang pertama? Kathratuz zikir, kata-kata no zikir, banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Setiap sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kula kali panjenengan cepat balik nonang gene Gusti. Gusti ngoten Mbak, ojo mbok angen-angen yo apa yo. Padahal yo gandengan aku tapi kak bojone kok ayu dek. Aku lek nguasno bojo kadang-kadang senep salah ndek cerewet. Lemu maneh. Aduh. Kati tak gendong kak kabota. Kak digendong iku yo aku kepingin gendong. Mendah nyo seandaikan aku punya istri mbok yo langsing ngono. Gimana lah enak cekelane. Umpamane, Pak, gak usah terlalu seperti itu. Rizki sudah ditakar, Pak. Lu ngapunten. Sak menten katae niki wonten sing sami napa mboten? Enggak bodoh. Nggih napa mboten? Teng mriki niku lho, teng nginggil niku lho hanya berapa orang, tidak sama. Sing sebelah mriki kupuluke ireng alhamdulillah rada anyar titik. Geser kanan titik Kaji Rojak 7 tahun me iki tok. Mosok pinggire tekel dobol iki. Nggih napa mboten? Ndak sama, karena memang Allah menciptakan dunia ini tidak sama, Pak. Makanya jangan kemudian awake dhewe lek kemudian rizkinya ndak sama kok iri, kok dengki, kok hasud. Jangan, serahkan kepada Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jaminan kebahagiaan seseorang bukan diukur dengan kekayaan. Kesenangan di dalam rumah tangga tidak diukur dengan cantiknya rupawan dan tampannya seorang suami, tidak. Nggih napa mboten? Dadi lek jenengan kok ana iri dengki nang wong, hati-hati nggih Bu nggih, langsung eling Gusti Allah, astagfirullahalazim. Opo iki ya? Ayo sing bingung lek kapan hati kita iri, ojo bingung lek kapan ngelundas, ojo bingung lek kapan lara weteng, ojo bingung lek kapan kula kare panjenengan lara untu. Kenapa ketika hati kita yang sakit kita tidak bingung, Bu? Ngapunten, penyakit hati ini bukan hanya ada pada jenengan, di kalangan para pejabat juga ada. Di kalangan para kiai, di kalangan para ustadz, di kalangan para tukang pidato, sifat iri ini ada. Opo oleh dek kok diundang tok aku ora. Nggih napa mboten? Janjane yo padha ustadz lho. Kok dek tok kok aku ora? Ini iri hati. Ngapunten, bahkan dikatakan ngeten. La tujalisu, jangan pisan-pisan sampean ngekancan utawa nggawe guru walau kana aliman, walaupun dia alim. Pesannya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwasannya
jangan pisan-pisan, jangan pernah kita berteman apalagi berguru walau kana aliman kepada orang yang alim sekalipun apabila mempunyai 3 sifat. Apa yang pertama? Sifat mengajak orang untuk benci kepada seseorang. Hati-hati Bu. Ngapunten. Mas Yoko umpomo udeng kula niki muter-muter. Saking gedene koyo tempe umpomo. Tapi mengajak dirimu benci kepada seseorang jangan kau ikuti. Jangan kau temani, apalagi jangan kau jadikan guru. Walau kana aliman, walaupun dia alim, walaupun dia hafal Al-Quran, akan tetapi kalau lesannya mengajak dirimu benci kepada orang lain, naudzubillah, jangan kau ikuti. Faham ge? Faham ge? Mas yo sorbani dawa kados kula sorban warna napa niki? Kula tunggaken yang memberikan sorban ini mudah-mudahan bahagia di alam sana. Keranten sing nyukani sorban kula niki kaji rojak. Eling cincin dengan ci. Eling napa mboten? Ngono ti lirik mek ngene tok ae lho Ci. Gilani Ci. Yo Ci tak baleno Ci. Nang pundakku Ci. Lu saestu ini hati-hati zaman sekarang Bu. Jangan mudah terlena dengan sosok seorang yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya wah, yang kelihatannya viral, yang kelihatannya terkenal, yang kelihatannya alim. Tapi kalau lesannya mengajak seseorang benci kepada seseorang, walau kana aliman, jangan kau ikuti. Paham Bu? Yang kedua, jangan kau jadikan teman dan jangan kau jadikan guru seseorang yang mempunyai sifat sombong. Sifat sombong ini sumbernya dari hati. Rumongso ganteng melaku mbek ngeten-ngeten. Rumongso ayu sing elek modele katiti sikut kabeh. Rumongso putih koyok melaku koyok padang dewe. Halah padang iku lek ndek kene. Coba gandeng bojoku, peteng sampean. Lu saestu. Ini kesombongan itu ada di dalam kalbu manusia. Siapapun orangnya pasti ada rasa sombong di dalam hati. Akan tetapi ketika itu ada, perbanyak kita zikrullah, perbanyak kita ingat Allah, insya Allah sifat sombongnya hilang, sifat dengkinya hilang. Amin Allahumma. Yang ketiga, jangan kau temani atau kau berteman apalagi berguru walau kana aliman, walau dia alim, tetapi selalu mengajak manusia untuk lebih cinta kepada dunia. Titik-titik dunyone sing diomongi koyok ngoyong pamer koyok iyo. Hati-hati, jangan kau jadikan teman. Karena suatu saat kau akan ikut ketularan dengan sifat-sifat jeleknya mereka. Hati-hati Bu, saestu. Kulo kali panjenengan itu harus banyak positif thinking, harus banyak-banyak apa iku apik penyono nang gene wong liya. Ojo sampai kulo kali panjenengan punya manah, punya hati yang titik-titik iri, titik-titik dengki. Naudzubil. Bu, Ibu, syarat untuk kemudian mampu menyembuhkan hati kita yang sakit dari sifat iri dengki yang pertama apa Bu? Elanglah. Apa Bu? Guys, dengarkan, jangan tersipu dengan ketampanan gua guys. Santai aja kali. Apa sih iri sih? Keting aku sih nang sampean sih. Kathratul zikir, perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa obat daripada hati yang sakit tersebut? Perbanyak diam. Waluzumus sumtih, lebih baik banyak diam daripada banyak bicara tapi banyak uang pulek kakian ngomong biasa yo kakian salah. Boleh kita berbicara tapi berbicara yang baik-baik. Boleh kita banyak bicara tapi bicara yang baik Eling yo Bu, sopo mawon jenengan ngundang sinten ke mawon. Lek sekirane ngajak geding nang kene wong liya aja tinut nggih. Hati-hati lo nggih Bu nggih. Cukup kula kali panjenengan ngurusi dosa kula kali panjenengan.
Hasibu anfusakum, hisab dirimu sendiri, deteksi dosamu sendiri. Enggak usah sok-sokan kita menilai dan mendeteksi dosa orang lain. Cukup Bu, kula kali panjenengan iki pun kada dosa. Jenengan mendel mawon teng griya, ra usah kakean omong, daripada sampean ngomong ujung-ujunge ngerasane teng mriki nggih usum. Alhamdulillah jenengan masih mboten ngaku pun ketara potongane Bu. Lo tenan Bu, tenan, hati-hati sitok iki Bu. Bolak-balik kula teng pundi-pundi mesti pesen iki. Lo saestu, mangkane ngapunten. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada di situ, sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling tahu seluk-beluk Nabi Muhammad, namanya sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu dan juga Sayyidina Abu Bakar ketika tidak berzikir dan berbicara yang baik, maka beliau joko krekel kibut Bu. Halo, apa maksud dan tujuannya? Ketika ditanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa engkau di sela-sela dakwahnya jenengan, di sela-sela zikirnya jenengan, ketika engkau diam kenapa ngemut kerikil? Apa sebabnya? Khawatir mulutnya membicarakan orang lain, membicarakan sesuatu sing kanok manfaate, persis kali panjenengan podo ngemuti. Uki ngemut jajan gak mari-mari. Sampeyan gak ero yu nginani aku ketok dheke karo dheke yu. Aduh aku nguwas ngono penampilane koyo yo tibake. Bu, enggak usah, Bu. Nggih. Kados kaci rojak ngeten lho sing liyane ngrono pengajian malah ngemut kacang gak mari-mari. Oh, sehat-sehat sih nggih. Ibu, ini Sayyidina Abu Bakar saking hati-hatinya, khawatir mulutnya itu berkata tidak baik, khawatir mulutnya bicara menjelekkan orang lain. Makanya dianjurkan untuk supaya hati kita ini lepas daripada sifat iri, dengki, apalagi hasud. Perbanyak zikir yang pertama, yang kedua perbanyaklah diam. Waluzumus sumti. Kemudian obat yang keempat dikatakan di dalam kitab Tajul Arus Etika. Sengaja tak korupsi jenengan be aku. Cendang mari titen. Aduh, ndang bayaran. Alhamdulillah iya le kudu ono sing ngelingno le. Panitia coh lali le. Suwun ya le ya. Lek perlu bisik-bisikno. Di samping bayarane ojo lali berkate. Bu, info. Jenengan lek ben-ben lek ngundang kiai, berkatnya pun berkat matengan nggih Bu. Lho saestu kula sering yai lek mulutan niku teng pundi-pundi yai wang sule basi. Lek matengan wis saiki dirubah mentanae beras sasak. Apa gak setuju men? Hah? Cek gedinge lu tenan. Mine sak dus cocok. Terus lengone piro? Sakrat. Sadus pisan. Anu panitia ndi panitia. Ki kunci mobilku iki. Mobilku teng mriko Pak Gowo, engko lek ana panitia katirono ojo lali Pak Gowo niku no. Kula baru saiki ngaji gawe puter-puter yo ngisi Pak Gatot iki. Kula sampai mriko Pak Gatot, kula kok mireng pangaosane teng pundi ben Pak Gatot? Teng wingking Gus. Lah niki kok muter-muter duko kali tuan rumah kengken muter. Awas berganti gak gede. Ah ndek endi ono panggung ndek kene motorku teng mriko. Ya Allah, keri. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, obat hati yang nomor 3 apa, Bu? Apa Bu? Hah? Keri. Aduh, lek wong Belayu ono. Kok iso Bapak senang keri kan? Apa yang nomor 3 Bu? Alhamdulillah berarti jenengan boten ngantuk Bu. Yang pertama obat hati. Ayo. Tombo ati iku 5. Kaping pisan mojo Quran lan kaping pindho
kaping telu, kaping papat, kaping limo zikir engkang suwe salah sawijine sapa bisa insyaallah Gusti Allah jane apal lho. Obat hati ketika gundah gulana itu sebagian mengatakan ada 5, sebagian mengatakan ada 4. Jenengan sudah hafal, tapi opo ketika kau sakit hati bukan malah berdoa, bukan malah berzikir, malah update status. Apa isi statusnya? Seandainya aku tahu bahwasannya kau datang hanya untuk menyakitiku, tentu aku akan memohon kepada Allah agar engkau mati duluan meninggalkanku. Ngoten Bu. Jangan Bu, ketika kita punya persoalan, punya masalah, jangan diupdate di status. Temanmu sing seneng karo sing geding niku akan sing geding. Ketika kau susah, kenapa kau update status? Malaikat nggak akan ngaminin. Pasti apa yang terjadi tonggomu sing moco kapok. Nggih napa mboten? Bu, ingat malaikat nggak punya WA guys. Apalagi TikTok malaikat nggak ada. Ketika kau punya persoalan apapun, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, apalagi persoalan cinta, haturkan kepada Zat yang Maha Cinta, bukan kepada WA yang kadang bukan tambah menyelesaikan masalah, tapi tambah masalah. Kalau memang kau sakit karena cinta, angkat tanganmu di sepertiga malam. Engkau ketuk pintu langit, bersolawat terlebih dahulu, lalu engkau mengatakan, ya Rob, kalau memang dia orang yang kau cintai selama ini, kau takdirkan bukan menjadi milikku, mudah-mudahan kau hapus nama dan wajahnya di hatiku, agar setiap saat aku tidak tersiksa karena dia. Ngoten, bukan malah status WA guys, loroni koyo ngene guys. Jare wong sing gedeng nang sampean kapok. Paham nggih Bu? Kalau kita sakit hati jawab apa namanya itu obatnya apa Bu? Zikir kathratul zikir waluzumus sumti. Yang ketiga wal khalwatu, menyendiri daripada kau bersama kawan, daripada kau bersama teman, tapi di situ engkau lebih sakit hatinya, lebih baik kau menyendiri. Ambil wudhu, ambil mukenanya yang kau gantung, baca itu Al-Quran, insya Allah kesedihanmu akan hilang. Lah sampeyan loro hati malah curhat nang koncone, sedangkan koncone seneng nang bojomu. Ya tidungakno alhamdulillah, muga-muga ndang pegatan, ndang dadi rondo. Hati-hati Bu, teman yang baik itu teman datang ketika susah, teman yang mengingatkan ketika kita gundah gulana, bukan teman datang ketika kita punya apa-apa. Hati-hati, zaman sekarang jangan mudah percaya sama teman guys. Nggih napa mboten? Teman makan teman, guys so terusane tak punya perasaan, dosa estu. Ojo percaya nang gene konco, ojo nemen-nemen percaya. Tenan, dipepet saking kepengin bojo. Lo tenan, aduh dek kok je. Lo saestu. Makanya ketika kita punya persoalan apapun larinya kepada siapa? Allah. Yang ketiga menyendiri, khalwat. Terus kemudian yang keempat, obat hati, agar kulo kali panjenengan jauh dari sakit hati, jauh dari penyakit hati, jauh dari rasa iri dengki. Apa yang ketiga? Yang keempat, persedikit makan, persedikit minum, alias riyadhah. Halo, lah niki sulit niki. Sing akeh-akeh tiyang lek akeh masalah kadang ono sing mangan tok. Nggih to?
Padahal masih omangan ping biro gak kira lemu-lemu apa masalahnya kegawa pikiran. Semakin sedikit makan dan minum, semakin banyak zikir kepada Allah, semakin banyak menyendiri, semakin menyempitkan pembicaraan. Insya Allah 4 tersebut solusi buat orang-orang yang hatinya dirundung iri, dengki, hasud. Gini apa mboten? Hati-hati lo Bu saestu nggih. Ayo kita belajar kepada siapa? Belajar bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika disakiti, Nabi Muhammad tidak membalas menyakiti. Nabi Muhammad ketika ada orang yang menyakiti, mencaci maki Rasulullah, Rasulullah justru datang mensuapi. Pernah satu ketika ada seseorang tua di pinggiran pasar Madinah yang setiap pagi mencaci Rasulullah. Dia mengatakan, Muhammad, jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu pembohong. Terus setiap pagi yang dikatakan seperti itu. Tetapi apa Nabi Muhammad marah? Apa Nabi Muhammad juga ikut mencacinya? Tidak. Justru Rasulullah setiap pagi datang kepada orang yang buta di pinggiran pojokan pasar Madinah yang setiap hari mencaci Rasulullah. Rasulullah datang membawa roti, terus kemudian dihaluskan roti tersebut, terus kemudian disuapi kepada yang mencaci Nabi Muhammad tersebut. Kira-kira kula jenengan bisa mboten ngoten niku? Walaupun tidak bisa, minimal kita mengurangi hati kita. Ya Allah, orang yang membenci kepadaku tak apa aku maafkan. Masuk hati kei roti gak masalah lek kurung kuat. Lek perlu dikei roti cek pancet kei mercon. Delen dek jerone tahu iku cek meledos sak irung-irunge. Nggih Bu nggih, ojo nyelatuan wong nggih Bu. Loh saestu ini pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bagaimana kalau seandainya itu terjadi kepada Kaji Rojak? Di pojokan pasar wajah sebelah lor sampean mulai menewis ngomong, lek perlu nggawa speaker, ojo percaya nang Kaji Rojak. Kaji Rojak iku gak ganteng asline. Irunge mancung lek teko iringan tok, tapi lek teko ngarep kaya kelampok bosok umpamane. Setiap pagi seperti itu. Kira-kira Kaji Rojak nggawa mie sak kardus disukane jenengan nopo ditapuk karo sandal. Ini bedanya Rasulullah dengan Kaji Rojak maneh. Mungapunten kula garang-garai nggarap Kaji Rojak niku pernah satu ketika saya mendengarkan lagu itu loh. Kaji Rojak cek pegele kula jane. Ya Allah, jane Kaji Rojak ono opone ngoten lho. Ya mulai ku Ji, aku dendam dengan Ji. Kuyan ya Ji. Enggak kak iri plus. Ora Ji, aku cinta nang awakmu Ji. Ji, aku cinta Ji. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung tiwales jarene iri hati. Lek sing tak ireni apa Ji? Ganteng ya ora, terkenal ya ora. Oh irung ya Ji bersaing Ji. Jenggot ya mek 17. Lah opo sing tak ireni Ji? Bojo ya cek noman bojoku. Sing sabar mi nggih hadir mi mboten. Muga-muga enggal diparingi sehat nggih. Insyaallah biasa. Bu, ini sifat Nabi Muhammad SAW. Ketika dicaci, ketika dimaki, Rasulullah tidak membalas dengan cacian. Justru Rasulullah datang membawa sepotong roti, kemudian rotinya dilembutkan, disuap nih. Loh ini Rasulullah, akhlak Rasulullah. Kula iman jenengan niki mboten saged. Wong Sayyidina Abu Bakar mawon tasih dereng saged. Ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai Fatimah, pernahkah panjenengan tahu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak dilakukan olehku? Kemudian dikatakan ada yang tidak pernah kau lakukan yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa itu Fatimah? Rasulullah setiap pagi datang ke pojokan pasar Madinah, kemudian menyuapi roti kepada orang yang buta, tua, yang setiap hari mencaci maki Rasulullah. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar, benar membawa roti. Betul. Ternyata di situ orang tua yang buta mengatakan jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad pembohong. Sayyidina Abu Bakar teko langsung rotok pegel langsung digawa rotine gak diremet sik langsung dilebok nang leduk-beduk. Lekan kakak. Akhirnya sang buta tersebut mengatakan, ini siapa yang menyuapi roti? Kok tangannya kasar tidak lembut seperti biasanya? Setiap pagi dia datang dengan
hentakan kaki yang sangat lembut, dengan suara yang lemah lembut, dengan suapan yang halus. Tapi ini kok kasar banget, siapa ini? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, yang setiap hari hentakan kakinya halus, suapannya lembut, itu adalah orang yang setiap hari kau caci, yang setiap hari kau maki, yang setiap hari kau jelek-jelekkan. Beliau adalah paduka yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kau siapa yang menyuapi aku? Mari ngono langsung dilebokno cek kasare. Saya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Loh ini loh. Dari kemudian pribadi Rasulullah yang akhlakul karimahnya luar biasa, tersentuh orang buta tersebut sehingga meminta antar ke sahabat Abu Bakar supaya dihantarkan ke makbarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo niki akhlak, niki perilaku. Ayo selamatkan hati kulo kali panjenengan belajar, kulo pun nggih belajar. Bu ngapunten, saya pernah ngaji di Janjuk itu pernah. Lo pernah. Apakah saya marah? Di situ sedikit saya marah, tapi tak pertimbangkan meleh. Ya Allah, sampai teman-teman pemuda di situ cak dimasai ta. Saya bilang nggak usah nggak usah dimasa. Biarkan orang yang kemudian mencaci perjuangan kita adalah artis di mata mereka. Dia selalu kipuk dengan urusan kita. Minimal saya sudah menyibukkan pikiran mereka sehingga mereka benci kepada saya sampai ingin terjadi saya mau diinikan. Bu ngapunten, kulo niku rumiyin bu, ngapunten kulo ceritakan sekelumit. Perjuangan ini tidak mudah. Pun begitu PSBB, bagaimana panitianya, bagaimana penyelenggaranya, bagaimana khodimul majelisnya, nggak mulus. Kulo ngapunten saestu teng mriki sing hadir iku nggak mungkin jenengan kok seneng kabeh teng Pak Yai, mboten. Ada di antara panjenengan yang nggak suka. Ada yang pura-pura cinta tapi benci. Apa maneh nang kaci rojak man. Koyo gak kati diundang maneh aku mek kaji. Kula Pak Lurah mboten wantun kula, Pak. Dia punya jabatan. Kalau dia sama enggak wani. Tidak ada ceritanya perjuangan itu mulus, Bu. Kulo awal-awal bangun tempat pengajian teng griya niku, Bu, ada pohon kelapa sekitar 12 pohon yang buahnya masih rindang. Kemudian saya potong. Terus kemudian kayunya untuk saya jadikan tiang-tiang tempat pengajian anak-anak sampai orang-orang dewasa. Apa kata orang-orang sekitar? Sejak kapan Rosikin gendeng? Sejak kapan Rosikin stres? Termasuk anak durhaka karena abahnya nanam pohon kelapa supaya dipanen, ternyata ditebang. Opo karpe. Jadi nggak ada ceritanya orang berjuang itu tidak ada yang membenci, Bu. Saestu mboten usah ado-ado jenengan ngejak tonggone nang PSBB yang setiap hari jenengan aja ayo nang PSBB, ayo nang PSBB. Enggak semuanya yang kau ajak itu senang. Kadang di antara mereka mengatakan piro wene sampean istiqomah nang PSBB koyo iya koyo wis dadi panitia swarga. Nggih napa mboten? Biarkan mereka bicara apa, kewajiban kita mengajak, ikut atau tidak itu urusan Allah. Itulah yang namanya dakwah itu tidak harus alim, Bu. Sampaikan walau satu ayat. Sampai tidak bisa ayat, bagaimana Ustadz cara mengajaknya? Wis ajak Kang, ayo nang PSBB solawatan. Ini sudah bagian dari dakwah, Bu. Nggih napa mboten? Makanya ayo lakukan lesan kita dengan kebaikan, ajak orang-orang untuk dekat kepada Allah. Siapa tahu asbab lesanmu yang kemudian mengajak orang-orang dekat kepada Allah menjadi asbab hidayah daripada orang-orang tersebut. Amin Allahumma, amin Allahumma. Semoga masyarakat Belayu selalu bersatu dan kompak, amin. Semoga rizkinya orang-orang Belayu dilimpahkan oleh Allah. Semoga yang mempunyai persoalan, yang mempunyai problem dalam hidup barokah solawat, dihilangkan semua masalah dan problemnya, amin ya rabbal. Dan semoga kita semua dijadikan orang yang istiqomah. Dan mudah-mudahan Allah juga menjaga hati kita menjadi hati yang selalu baik. Dihilangkan dari sifat-sifat iri dengki, dihilangkan sifat-sifat hasud, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan mampu menjadi sebab hidayah sehingga sewaktu hati kita hadir ke sini masih ada iri dengki, mudah-mudahan irinya hilang, dengkinya hilang, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau iri hati dan dengki kepada seseorang, pikiran kita selalu ingat kepada Allah dan lisan kita berzikir amin Allahumma. Bu, monggo kita bermunajat malam hari ini. Insya Allah malam ini adalah malam yang mulia, yang mana kita semua hadir datang untuk memuliakan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Ingat Bu, kita semua adalah hamba yang penuh dosa, hamba yang penuh dengan maksiat, hamba yang penuh dengan kebencian dan kebohongan. Dan mudah-mudahan sabab majelis PSBB Allah hilangkan sifat-sifat buruk tersebut. Amin ya Rabbal. Ayo bareng-bareng kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu ala Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyuna Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Habibuna Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Abul Qasim Jaddal Hasani wal Husain. Duhai Allah, malam hari ini kami mengangkat tangan kami ya Rabb, dengan harapan mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau ampuni kemunafikan kami ya Allah. Engkau ampuni kezaliman kami ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kelalaian kami ya Allah. Hanya pada Engkau ya Rabb kami hamba yang hina ini mengangkat tangan memohon kepada Engkau ya Allah. Kami tidak tahu siapa di antara kami yang menjadi malam terakhir ya Allah. Akan tetapi kami mohon kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan Engkau selamatkan iman kami ya Allah. Sebesar apapun dosa kami yang datang pada malam hari ini, mudah-mudahan tidaklah Engkau pulangkan dan beranjak dari majelis ini, melainkan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni. Duhai Allah, duhai Rahman, Engkau adalah Zat yang maha mengampuni segala dosa dan mengabulkan segala doa. Ya Allah, hamba-Mu yang hina ini memohon kepada Engkau ya Allah, meminta kepada Engkau janganlah Engkau pisahkan kami dengan dunia ini dan keluarga kami, terkecuali dalam keadaan tubu ilallah taubatan nasuha. Ya Allah ya Rabb, kami yang hadir ini semua adalah hamba-hamba-Mu yang banyak dosa ya Rabb, hamba-Mu yang banyak salah ya Rabb, hamba-Mu yang banyak maksiat ya Rabb. Akan tetapi berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami minta dan memohon kepada Engkau juga munajat kami malam hari ini. Mudah-mudahan tidaklah Engkau wafatkan kami terkecuali husnul khatimah, terkecuali husnul khatimah. Ya Allah, selamatkanlah hati-hati kami yang masih ada iri dengki dan juga hasut kepada saudara, teman dan juga kerabat ya Allah. Sungguh kami tahu sifat tersebut adalah sifat tercela ya Rahman. Hilangkanlah dari hati kami ya Allah sifat iri, sifat dengki, sifat hasut, sifat tamak, sifat-sifat matmumah. Hilangkan ya Rabb. Hanya Engkau yang bisa membersihkan dan menghilangkan ya Rabb. Bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau damaikan keluarga kami, Engkau damaikan kampung kami, Engkau damaikan negeri kami semua ya Allah. Ya Rabb, jauhkanlah dari balak dan musibah juga bencana-Mu ya Rabb. Ya Allah, kembalikan kami semua kepada Engkau ya Rabb. Ya Rabbana, mudah-mudahan Kau redha dengan majlis ini, mudah-mudahan Kau redha dengan perkumpulan ini, dan mudah-mudahan Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik. Engkau jadikan penerus-penerus kami penerus yang baik. Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang baik.
Dan mudah-mudahan kami mohon kepada Engkau ya Allah, kumpulkanlah kami, keluarga kami, sanak kami, anak-anak kami, istri kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Engkau sibukkan lisan kami untuk berzikir kepada Engkau ya Rabb. Semoga Engkau sibukkan lisan kami untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Engkau sibukkan lisan kami untuk qiraatil Quran. Jauhilah mulut kami dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Jauhkanlah mulut-mulut kami ya Rabb untuk menggunjing orang lain ya Rabb. Hanya pada Engkau kami meminta, hanya pada Engkau kami memohon. Semoga Engkau ridha ya Rabb. Semoga Engkau ridha ya Rabb. Semoga Engkau ridha ya Rabb berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sarang-sarang ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiq ya Rasulullah ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatain. Sekali lagi, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad salatu wassalamu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit waktu kita yang sisihkan untuk Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan menjadikan sebab hati kita lunak dan lembut, amin. Dan mudah-mudahan hati kita senantiasa diisi dengan husnudzon, prasangka-prasangka yang baik, amin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan barakah. Ada salah, ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.